Ker, Yes. tumben ya. Ini pertama kalinya kita podcast kuliner, tapi yang dibahas perbebean duniawi ya. Perbedaan. Nah, perbebean duniawi. Biasanya kan perbebean duniawi, babi guling lah, lawar lah. Nah, sekarang mumpung ada bosnya bebek. Nah, ini katanya bosnya bebek yang sudah melanglang buana di tengah kota, Bu ya. Yang katanya punya berapa cabang jadinya, Bu? Sementara Tiara Dewata sama di sini. Tiara Dewata sama di sini. Di rumahnya juga tapi katanya ada pakai home. Oh iya. Jadi kenapa kok kali ini kita podcast kulinernya tentang bebek? Nah, ternyata di daerah mana namanya ini, Bu? Di daerah Pertokoan Kertawijaya. Pertokoan Kertawijaya ada bebek rempah. Nah, yang rempahnya itu enggak cuma di bebeknya aja. Ini nasi juga. Di nasinya juga mengandung rempah katanya, Bu ya. Iya, betul sekali. 3 macam ini apa aja, Bu? Coba dijelasin, Bu. Nasi rempah klasik, rasanya lebih berasa. Nasi rempah minimalis, gurihnya sedang. Nasi rempah tradisional. Tapi katanya semua walaupun ini berempah tanpa mengandung MSG, Bu ya. Betul sekali. Nah, tapi saking semangatnya dari tadi sampai lupa memperkenalkan namanya. Nah, ini namanya Ibu siapa? Terus ini warungnya di mana ini, Ker? Kok belum dijelasin juga ini? Nah, namanya Bu siapa, Bu? Iya, saya Justina. Loh. Bu Justina. Jadi kalau warungnya ini namanya apa, Ker? Warung Bebek nasi rempah. bebek nasi rempah. Betul. Iya, di Jalan Diponegoro. Kalau warungnya ini namanya warung apa, Bu? Bebek nasi rempah. Bebek nasi rempah ya. Bebek nasi rempah ya ini. Bukan cuma bebeknya yang mengandung rempah, tapi sak nasinya. Nah, tapi yang mau kita kulik-kulik kali ini, yang mau kita bahas lebih dalam kali ini. Nah, bedanya bebek sama ayam. Nah, itu, Bu. Jadi kalau misalkan dilihat dari packagingnya, ini ayam. Ayam. Ini paha bebek. Coba didempetin kan? Nih. Nah, jadi kalau dipepetin gini, mungkin yang nggak biasa ngelihat bebek ya Dikira ayam. iya dikira ayam. Dikira ayam. Jadi mirip banget ya. Mirip banget. Tapi kalau diperjelas lagi, Beda. dari tekstur warnanya ini lebih terang. Yang ayam lebih terang, bebek lebih gelap. Dari ukurannya juga ini Beda. lebih berotot ya. Lebih berotot ini ya. Jadi lebih gede. Saya coba disenterin dulu. Set. Nah. Jadi memang beda, Bu ya, ayam sama bebek ya. Beda. Nah, jadi biar enggak sampai nanti ada yang gagal paham, bebek dikira ayam, ayam dikira bebek. Nah. Bu, ini saya jauh-jauh ke sini, Bu. Sebenarnya enggak cuma nyari nasi bebek. Tapi yang belum pernah ada di Bali katanya Iya. soto bebek ini, Bu ya. Soto bebek. Soto bebek ini kalau di aduk-aduk coba coba. Isiannya ini apa aja? Dan sambalnya. Harus dilengkapi jeruk nipis sama sambal. Ya. Kalau mantap. kalau satu porsi ini berapa, Bu? Yang bebek soto bebek ini, Bu? Satu bebek 27.000. Sudah sama nasinya? Sudah sama nasi atau lontong. Wih. Jadi ini ceritanya dulu pertama kali buka warung ini di Tiara Dewata. Betul sekali. Duh, udah dicicipi dulu. Gimana rasanya? Benar-benar enak dan Ada rasa amisnya enggak? nggak ada. Enggak ada ya. Enggak. Segar banget, segar. Nah, itu, Bu. Awalnya bagaimana kok dapat inspirasi soto bebek? Karena dulu pelanggan saya itu sering menanyakan, ada kuah-kuahnya enggak? Pelanggan yang di Tiara Dewata? Iya, betul. Mbak, ada kuah-kuahnya. Kayaknya kalau makan nasi rempah sama bebeknya ada kuah-kuahnya, kayaknya enak enggak? Iya. Akhirnya saya terinspirasi, coba saya bikin Soto bebek. Iya. Kita berhasil. Kalau resepnya coba juga. Resepnya saya coba-coba juga. Kita berhasil. Jadi kalau sotonya kan coba langsung rating kan? Bikin kan sama. Wah, ini sotonya rating enggak ya? Bihun kasih daging bebek. Istimewa. Shred. Ya, Pak. Lembut banget. Bikinnya 14. Rating 14 ya. 14. Tapi yang bikin penasaran dari tadi ini loh, nasi rempahnya ini loh. Kalau nasi rempah terinspirasi dari mana, Bu? Si rempah. Terinspirasi karena di Denpasar amat sangat banyak yang jual bebek goreng.
saya harus punya Beda. Oh. Inovasinya beda. Jadi saya bikin inovasi di nasi. Kalau bebek goreng kan rata-rata hampir sama. Iya, ya, bebek goreng rata-rata hampir sama. Iya. Bebek rempah juga banyak. Iya. Tapi kalau nasi rempah, ini bukan nasi kuning dan bukan nasi kebuli ya. Bukan. Nasi rempah ya namanya Ibu ya. Nasi rempah. Coba tes satu-satu kan. Oh sama-sama bebeknya. Shred. Lihat dulu teksturnya. Benarkah itu daging bebek? Warnanya lebih gelap. Lebih gelap. Ya, betul. Tapi saya lebih lembut dagingnya ya. Wih, dagingnya lebih lembut ya. Ya bang. Wih, coba sama nasi ya. Itu nasi rempah klasik. Yang klasik ini ya. Iya. Bukan nasi kuning loh ini, Rek. Nasi rempah klasik ini. Shred. Ini miring-miring nih soalnya pakai TikTok juga ya. Biar double-double, Rek. Gimana? Ya pak. Rempahnya berasa. Berasa ya. Jadi kalau bebek sama nasinya dimakan bersama-sama, ya jadi nggak double rempah, Rek. Double rempah. Tapi tetap bisa dinikmatin ya. Tetap. Tuh, ini ya. Jadi kayak dari aromanya itu ya nggak setajam nasi kebuli, nasi biryani, nggak setajam itu, cuman ada masih aura-aura Timur Tengahnya juga masih kerasa jadinya. Ini yang Nasi rempah minimalis. Nasi rempah minimalis. Light, rasanya lebih lembut dari yang klasik. Oh, yang minimalis Ini itu lebih disukai anak-anak dan orang tua. nggak terlalu tajam Bu ya, nggak terlalu tajam ya. Light, satu lagi yang tradisional. Coba dirasakan kejutan itu rasanya seperti apa. Nih, Sumaker seneng kan, Rek, suruh podcast tiap hari. Ketagihan dia nih. Jadi gini Bu, edisi podcast itu ndak masih belum banyak yang tahu. Oke. Ya. Rasa apa Kak? Nasi rempah tradisionalnya. benar-benar natural banget. Natural banget ya. Tanpa MSG. Jadi edisi podcast itu masih belum terlalu banyak yang tahu. Jadi disinilah kesempatan kita mengulik-ulik tentang perbebean duniawi di Bali. Jadi gimana Bu? Ibu sebagai pelaku usaha kuliner di bidang perbebean duniawi. Nah, bisa diceritakan suka dukanya enggak Bu? Suka dukanya dulu. Oh ya, sukanya apa dukanya? Dukanya dulu ya. Ya, boleh. Dukanya dulu saya awal-awal waktu mau cari bebek yang pas itu saya harus berjalan sendiri ke pasar, nyari sendiri ke pasar. Itu waktu sudah buka toko di Belum, saya awalnya di Gojek dulu. Oh, mulai dari sebelum 1 2 3. Sebelum saya bergabung di Gojek, saya trial dulu, cari bebek yang pas. Dan saya gagal saya ulang lagi sampai akhirnya saya share ke beberapa teman-teman, mereka bilang cocok untuk dijual, saya terus bergabung di Gojek. Wih, jadi memang seperti itu Bu ya, dunia usaha kuliner Bu ya. Sebelum ada baiknya sebelum memulai usaha yang cukup bermodal, dimulai dari home industry dulu ya. Betul, dari UMKM rumahan lah ibaratnya. Betul sekali. Oh, itu trik-triknya, siapa tahu ada yang mau buka usaha kuliner supaya masukan atau pengalaman dari Bu siapa namanya? Justina. Nah, Bu Justina ini bisa sedikit menginspirasi. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk sewa ruko, beli ruko. Tapi yang pertama ya trial and error masakannya dulu. Betul sekali, dan harus berani ngasih coba ke siapapun Nah, atau ngasih teman. ini kayak contohnya kayak minta pendapat teman. Nah, kayak contohnya ngasih coba ke Sumaker ini Bu ya. Ya Bagar, setelah dicoba gimana? Semakin lahap. mungkin aku ya. Ini pas lapar soalnya Bu. Dari pagi enggak makan ini dia Bu. Sengaja Bebek goreng. demi bebek goreng rempah. Rempah. Yang lengkap. Mungkin kalau bisa disuir ayamnya ada bedanya nggak? Oh iya ini anu nih. Ayam sama tekstur bebek. Nah, ini kalau ayamnya di sini Coba. juga punya rempah-rempah dia ya, tapi Nah, kan Nah. itu putih ya. Ini putih ya. bener Tapi ya. dari segi rasa kita perlukan. Set. Ini sambal yang sama ya. Hmm. Set. Dagingnya lebih empuk pasti ya. Lebih empuk, tapi dominan ke bebek yang Iya. Berserat, kalau daging bebek berserat. Nah, coba disendingan anu. Tulang-tulangnya. Sak tulang-tulangnya di ini nih, di zoom. Ini daging bebek. Ini dagingnya, cari dagingnya, Rek. Daging ayamnya cari dagingnya, Rek. Itu tulangnya, Rek. iya, Nah. Ini warnanya bebek kan lebih brown dia. lebih brown. Lebih kecoklatan. Ini lebih kuning-kuningan. Nah, inilah disinilah ada sedikit ya ilmu tambahan lah tentang perbedaan ayam dan bebek. Sebenarnya sih sudah banyak yang tahu,
Tapi ya kalau yang tidak terbiasa ngelihat bebek setiap hari ya dikasih ayam manut-manut aja nanti biar nggak rugi Bu ya. Jadi ini kali ini tumben pertama kalinya podcast tentang perbebean duniawi soalnya Bu. Jadi biar ada ilmu yang masuk lah sebenarnya. Ini sotonya apa nih sotonya nih? Tidak dia dong. Dikit ya. Lanjutin. Terus sukanya Bu, sukanya kan tadi dukanya tuh. Iya, sukanya. Ya. Pelanggan banyak yang cocok, banyak yang suka. Itu sukanya. Jadi terutama berjualan berapa tahun di Tiara Dewata? sudah jalan 3 tahun setengah. 3 tahun setengah di Tiara Dewata ya. Nah, sampai sekarang progresnya gimana Bu? Progresnya lumayan. Walaupun kemarin sempat ada apa ya musibah pandemi ya? Iya. Masih tetap masih ada pembelian. ada celah-celah kehidupan lah ya. Iya. Nah, ini sekarang dicobain sotonya ya. Soto. Pakai dulu kata sambalnya. Oh ya, ini. Ya, terus jeruknya. Iya. Lebih segar kalau dikasih jeruk. Ya Pak Gar, lanjut Gar. Lanjut ya. Ini karena menunya masih banyak. Jadi biarin semua ngabisin dulu ini. Diakhiri dulu edisi podcast perbebean duniawi kali ini ya. Pokoknya yang belum pernah nyobain edisi makan bebek di tengah kota Langsung ke sini. yang bukan cuma bebeknya ya, bukan cuma bebeknya, mengandung rempah-rempah, nasinya itu loh. Nasinya. Nah. Rempah ada bisa. Oke, thanks for watching ya, jangan lupa saksikan terus kuliner. Better.